Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Wismawati dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumpun-rumpun model pembelajaran. Adapun maksud dan tujuan, yaitu 1. Mengetahui tentang model pembelajaran, 2. Mengetahui tentang rumpun pembelajaran, 3. Mengetahui karakteristik rumpun model pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru dan siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang memungkinkan siswa mampu belajar. Di dalam model pembelajaran terdapat karakteristik urutan tahapan kegiatan guru dan siswa dalam peristiwa pembelajaran yang dikenal dengan sintak. Dengan demikian, suatu model memiliki 4 karakteristik, yaitu 1. Landasan teori, 2. Tujuan yang harus dikuasai siswa, 3. Sintak atau urut langkah kegiatan guru siswa, 4. Kondisi belajar atau sistem lingkungan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu rumpun model pembelajaran. Joyce dan Weil 1996 dalam bukunya Model of Teaching telah menggolongkan model-model pembelajaran menjadi 4 rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran tersebut antara lain adalah rumpun model pembelajaran pengolahan informasi, rumpun model pembelajaran individual, rumpun model pembelajaran sosial, dan rumpun model pembelajaran perilaku. Berikut penjelasannya. 1. Rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Model pembelajaran dalam rumpun ini bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu cara-cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, mengenali masalah, dan mencoba mencari solusinya, serta mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menangani masalah tersebut. Berikut adalah jenis model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun pengolahan informasi. 1. Berpikir induktif. Tujuan atau manfaatnya yaitu model ini ditunjukkan untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik dan diperlukan dalam kehidupan secara umum. Yang kedua, yaitu latihan inquiry. Tujuan atau manfaatnya, model ini dirancang untuk melibatkan siswa dalam berpikir sebab akibat dan melatih mengajukan pertanyaan secara tepat. Yang kedua, yaitu rumpun model pembelajaran individual. Model-model pembelajaran pada rumpun individual ini memfokuskan pada pengembangan pribadi. Model ini menekankan pada proses mengkonstruk dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Beberapa model yang termasuk rumpun model pembelajaran individual ini antara lain 1. Pengajaran non-direktif. Karakteristik model yaitu model ini menekankan pada kemitraan guru-siswa. Guru berusaha membantu siswa memahami perannya dalam pendidikan mereka sendiri. Model ini juga menekankan pada pembentukan kemampuan belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. Yang kedua yaitu latihan kesadaran. Karakteristik model yaitu model ini berguna untuk meningkatkan kemampuan kapasitas seseorang dalam mengeksplorasi dan menyadari pemahaman diri sendiri. Yang ketiga, rumpun model pembelajaran sosial. Model-model pembelajaran rumpun sosial menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Kedudukan belajar di sini adalah bahwa perilaku kooperatif tidak hanya merupakan pemberi semangat sosial, tetapi juga intelektual. Sebaliknya, tugas-tugas yang sering dilakukan dalam kehidupan sosial dapat dirancang untuk meningkatkan belajar atau keakademisan. Jenis model pembelajaran rumpun sosial antara lain 1. Partner in learning atau kerja kelompok.
Tujuan atau manfaat model ini dirancang untuk memberikan bimbingan kepada siswa untuk mendefinisikan atau menemukan masalah, menggali berbagai pandangan terhadap masalah, dan belajar bersama untuk menguasai informasi, ide, dan keterampilan yang secara simultan mengembangkan kompetensi sosial. Yang kedua, jurisprudensial. Tujuan atau manfaat model ini dirancang untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir jurisprudensial, ilmu tentang hukum-hukum manusia. Yang keempat, rumpun model pembelajaran perilaku. Model-model pembelajaran pada rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif, sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Beberapa model pembelajaran pada rumpun ini antara lain, satu yaitu self-control karakteristik model, yaitu model pembelajaran ini mengandalkan pada bagaimana siswa harus berperilaku dan siswa belajar dari dampak perilaku tersebut, serta mengendalikan lingkungannya sehingga perilaku tersebut dapat produktif. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik umum dari setiap rumpun model pembelajaran. 1. Karakteristik umum model pemrosesan informasi. Berprinsip pada pengolahan informasi oleh manusia dengan memperkuat dorongan-dorongan internal atau dari dalam dirinya untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasi data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan keluarnya, serta pengembangan bahasa untuk mengungkapkannya, menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi. Yang kedua, karakteristik umum model personal. Proses pendidikan sengaja diusahakan yang memungkinkan seseorang dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidik dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Yang ketiga yaitu karakteristik umum model interaksi sosial. Menitik beratkan pada pengembangan kemampuan kerjasama dari para siswa berdasarkan pada dua asumsi pokok. Pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan-kesepakatan dengan menggunakan proses-proses sosial. Kedua, proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan masyarakat dalam arti seluas-luasnya secara built-in dan terus-menerus. Yang keempat, karakteristik umum model sistem perilaku. Mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguat tingkah laku, reinforcement, secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dan metode dan tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan. Selanjutnya yaitu kesimpulannya dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dari berbagai definisi tentang pengertian model pembelajaran dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka, pola, atau rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh seorang guru dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam menghadapi era pendidikan yang semakin maju, para guru dituntut untuk mempunyai kerangka pembelajaran yang paling efisien untuk digunakan dengan menerapkan rumpun model pembelajaran yang telah disediakan, menyesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi. Keempat rumpun tersebut mempunyai berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.